nama saya Ais Nurholila, NIM C1A124004 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Runi Meirati, SSM Hum. Judul presentasi ini yaitu Eksistensi Gen Z di dalam penggunaan bahasa Inggris. Perlu kita ketahui bahwa generasi Z atau yang lebih dikenal di dalam masyarakat yaitu Gen Z merupakan generasi muda yang modern, tidak pernah mengenal kehidupan tanpa perkembangan teknologi di era digital, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat melalui sensus penduduk tahun 2020 sekitar 27,94% dari jumlah populasi di Indonesia didominasi oleh Gen Z. Tidak heran jika Gen Z menjadi pengaruh intensitas besar dalam pembentukan karakter, tren, dan budaya yang ada di Indonesia. Perspektif gaya berkomunikasi Gen Z pada penyertaan berkomunikasi Gen Z, penggunaan bahasa asing memiliki efek besar terhadap cara berekspresi dan berinteraksi dalam menyampaikan pesan. Fenomena ini mendorong para pengguna teknologi digital, khususnya Gen Z, meniru gaya bahasa dan menganggap hal tersebut sebagai daya tarik berkomunikasi. Salah satunya dampak signifikan dari perkembangan arus teknologi terpaparnya Gen Z pada gaya bahasa asing dan kosakata berasal dari berbagai negara dan budaya. Gen Z berpendapat bahwa penggunaan gaya bahasa asing mampu menyampaikan nilai ekspresi lebih keren, trendy, dan modern. Gen Z juga bertanggapan menggunakan istilah dan frasa bahasa asing dapat menambah citra diri dalam gaya berbicara. Hal ini dapat menambah rasa percaya diri seseorang untuk menyampaikan komunikasi, entah itu di era digital ataupun berbicara secara langsung. Akibatnya, banyak Gen Z yang tertarik belajar dan menggunakan ungkapan dan frasa bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Penggunaan gaya bahasa asing memungkinkan Gen Z untuk menyampaikan makna yang lebih kompleks dan nuansa lebih kaya ketika berkomunikasi. Dampak negatif dari penggunaan bahasa Inggris yang sering dilakukan oleh Gen Z. Yang pertama, yaitu kehilangan identitas bahasa lokal. Terlalu dominannya bahasa Inggris di kalangan generasi Z atau Gen Z dapat menyebabkan penurunan penggunaan bahasa lokal. Penggunaan bahasa Inggris yang berlebihan dapat mengancam kelestarian bahasa daerah atau bahasa ibu, terutama di negara-negara dengan banyak bahasa daerahnya. Kemudian, dampak negatif yang kedua yaitu penyalahgunaan bahasa. Penggunaan bahasa Inggris yang tidak tepat atau informal, terutama di media sosial, seringkali mengarah pada penciptaan jargon atau slangu yang tidak sesuai dengan tata bahasa yang benar, dan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam berkomunikasi dan menurunkan kualitas bahasa. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan pendidikan. Tidak semua anggota Gen Z memiliki akses yang sama untuk belajar bahasa Inggris yang baik, yang dapat menciptakan kesenjangan antara mereka yang fasih berbahasa Inggris dan yang tidak. Dan ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, terutama di negara berkembang, seperti negara Indonesia ini. Kemudian yang keempat, over dependence pada bahasa Inggris. Ketergantungan yang tinggi pada bahasa Inggris untuk berbagai aspek kehidupan seperti hiburan, teknologi, dan pekerjaan dapat membuat generasi ini kurang menghargai keberagaman bahasa dan budaya lainnya, serta
mengabaikan pentingnya keterampilan bahasa lokal. 5. Erosi keterampilan bahasa lain. Penggunaan bahasa Inggris secara luas dapat mengurangi kemampuan Gen Z dalam menguasai bahasa asing lainnya. Fokus yang berlebihan pada suatu bahasa global bisa menghambat penguasaan bahasa-bahasa lain yang juga penting dalam konteks globalisasi. Yang keenam, kehilangan konteks budaya. Ketika Gen Z berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dalam konteks media sosial atau hiburan, mereka seringkali mengadopsi gaya bahasa tanpa memahami sepenuhnya konteks budaya yang mendasarinya. Ini bisa menyebabkan misinterpretasi atau bahkan pelanggaran budaya. Meskipun memiliki dampak negatif, tetapi penggunaan bahasa Inggris bagi Gen Z itu juga memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama, penggunaan bahasa Inggris yang lebih baik. Gen Z lebih terpapar pada bahasa Inggris melalui media sosial, film, dan musik global yang mendorong mereka untuk memperbaiki keterampilan bahasa Inggris sejak mereka usia dini. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi global. Dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu dunia, Gen Z dapat berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara dan budaya dan memperluas jaringan sosial dan profesional mereka. Yang ketiga, inovasi dalam bahasa. Gen Z seringkali menciptakan kosakata dan frasa baru dalam bahasa Inggris yang membantu bahasa ini berkembang lebih dinamis dan relevan dengan zamannya. Dan ini juga mendorong inklusivitas dan keberagaman dalam bahasa. Yang keempat, peningkatan akses informasi. Sebagian besar konten pendidikan dan informasi di internet tersedia dalam bahasa Inggris. Dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik, Gen Z dapat mengakses sumber daya ini secara langsung, mengingatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang kelima, peningkatan karir internasional. Penggunaan bahasa Inggris membuka peluang lebih luas di dunia kerja global. Gen Z yang lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris dapat bersaing di pasar kerja internasional. Dampak positif yang terakhir, yaitu yang keenam, meningkatkan keterampilan digital. Penggunaan bahasa Inggris dalam teknologi aplikasi dan perangkat digital membantu Gen Z meningkatkan kemampuan digital mereka yang semakin penting di dunia modern. Secara keseluruhan, Gen Z memiliki peran penting dalam memajukan penggunaan bahasa Inggris secara global dan memfasilitasi komunitas lintas budaya dan memfasilitasi komunikasi lintas budaya dan menciptakan perkembangan bahasa yang lebih inklusif dan inovatif. Dan dengan penguasaan bahasa Inggris, akhirnya para Gen Z ini kerap berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kesimpulannya yaitu, generasi Z atau Gen Z memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan bahasa Inggris, terutama melalui pengaruh teknologi dan media sosial. Mereka sering menggunakan bahasa Inggris dengan cara yang lebih santai, kreatif, dan fleksibel, menciptakan istilah atau ungkapan baru yang beredar di dunia maya. Gen Z juga lebih terbuka terhadap globalisasi yang memungkinkan mereka untuk menyerap berbagai pengaruh bahasa Inggris dari berbagai budaya dan negara. Namun, meskipun bahasa Inggris semakin dominan dalam komunikasi sehari-hari, Gen Z juga tetap mempertahankan penggunaan bahasa ibu mereka. Penggunaan bahasa Inggris oleh Gen Z tidak hanya terbatas pada komunikasi verbal, tetapi juga mencakup berbagai platform digital seperti media sosial dan forum online yang menjadi bagian penting dalam interaksi mereka. Dengan demikian, Gen Z memainkan peran penting dalam evolusi bahasa Inggris, baik sebagai alat komunikasi global maupun sebagai medium kreativitas dalam dunia digital. Namun mereka juga menghadapi tantangan dalam
mempertahankan identitas budaya bahasa asli mereka di tengah dominasi bahasa Inggris. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.